jumpa lagi dengan kami VIP Production Indonesia. Kali ini kami akan membahas kisah karomah dari Sunan Gunung Jati. Sosok Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah begitu dikenal oleh warga Cirebon karena merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang menjadi teladan hingga saat ini. Beliau merupakan satu-satunya Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa Barat yang lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India yang sangat dikenal sebagai ulama besar di Hadramaut, Yaman. Bahkan silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibunya adalah Nyi Roro Santang atau Syarifah Mudaim, yaitu putri dari Baginda Maharaja dari Nyai Subang Larang dan merupakan adik dari Kian Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana. Banyak cerita mengenai karomah Sunan Gunung Jati sebagaimana diceritakan dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon. Suatu ketika Syarif Hidayatullah muda hendak menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Beliau dibekali oleh ibunya uang sejumlah 100 dirham. Di tengah perjalanan, beliau dihadang sekelompok perampok. Tanpa basa-basi, semua uang pemberian ibunya sebanyak 100 dirham dia berikan kepada para perampok tersebut. Para perampok tidak merasa puas dengan tindakan Syarif Hidayatullah. Mereka menyangka bahwa dia membawa uang lebih dari sekedar yang diberikan. Mereka lalu terus memaksanya untuk memberikan harta yang dibawanya. Melihat hal tersebut, Syarif Hidayatullah malah tersenyum dan menyuruh mereka untuk melihat ke sebuah pohon. Ini ada satu lagi, sebuah pohon dari emas. Bagilah di antara kawan-kawanmu. Ternyata pohon yang ditunjuknya berubah menjadi emas. Akhirnya mereka masuk Islam dan menjadi murid dari Syarif Hidayatullah. Masih dalam buku yang sama disebutkan bahwa ketika berangkat dari Mesir ke tanah Jawa, Syarif Hidayatullah tidaklah menggunakan perahu. Beliau justru berjalan di atas air laut. Diceritakan juga dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon. Peristiwa itu terjadi saat peperangan antara pasukan Demak dengan para tentara Majapahit. Dalam peristiwa tersebut diceritakan bahwa Syarif Hidayatullah mengeluarkan surbannya dan setelah dikibaskan maka muncul bala tentara tikus yang tidak terbilang banyaknya menyerang bala tentara Majapahit sehingga mereka panik dan berantakan. Diceritakan juga dalam Babat Tanah Sunda dan Babat Cirebon bahwa suatu ketika Syarif Hidayatullah bertanya kepada Pangeran Kuningan tentang cara-cara mengislamkan raja-raja Pasundan. Pada waktu itu Pangeran Kuningan menjawab bahwa dirinya memiliki suatu jimat yang dapat mendatangkan bala tentara yang banyak dengan cara mengumpulkan kerikil dan jamur merang yang ditetesi dengan jimat cupu tirta bala. Setelah itu tiba-tiba muncul bala tentara yang sangat banyak dan memenuhi alun-alun Cirebon. Peristiwa ini menimbulkan rasa kaget dan heboh di kalangan penduduk Cirebon. Lalu Syarif Hidayatullah membacakan doa tolak bala. Tak kala selesai berdoa tersebut, maka bala tentara Pangeran Kuningan itu seketika hilang dan kembali ke asalnya. Selain itu, terdapat cerita mengenai karomah Sang Sunan saat beliau pergi ke negeri Cina untuk menyebarkan agama Islam di wilayah bernama Nanking pada tahun 1479 Masehi. Dalam upaya menyebarkan agama Islam, Syarif Hidayatullah juga membuka pengobatan sehingga banyak rakyat Cina yang sakit disembuhkannya. Namanya makin terkenal hingga Kaisar Honggi dari dinasti Ming merasa terganggu karena orang asing lebih pandai dari rakyatnya. Lalu sang kaisar mengundang Syarif ke istananya. Maka dipanggillah Sunan Gunung Jati menghadap untuk diuji kemampuannya. Kaisar lalu meminta agar putrinya Ong Tin seolah-olah hamil dengan meletakkan bokor kuningan di perutnya hingga mirip orang yang sedang mengandung.
Kemudian dia duduk berdampingan dengan saudarinya yang memang sedang hamil 3 bulan. Syarif Hidayatullah disuruh menebak mana yang benar-benar hamil. Lalu Syarif Hidayatullah menunjuk Ong Tin. Sang kaisar pun tertawa terbahak-bahak. Jawaban sang Sunan adalah putri Ong Tin sedang mengandung. Jelas saja kaisar mencemohnya, merasa berhasil membuktikan bahwa Sunan Gunung Jati tidak sepandai seperti yang dikatakan orang. Lalu Honggi mengusir Syarif Hidayatullah pulang ke tanah Jawa. Namun kemudian nyatanya diketahui bahwa putri Ong Tin memang sedang hamil. Sang putri yang jatuh cinta kepada sang Sunan tak kuasa untuk menahan rindu, meminta izin untuk menyusul Sunan Gunung Jati yang sudah kembali ke Cirebon. Kaisar pun mengizinkannya dan meminta pelautnya untuk mengantar putrinya ke tanah Jawa. Sunan Gunung Jati pun akhirnya menikahi sang putri Ong Tin. Sayangnya umur pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Putri Ong Tin meninggal dunia pada usia yang masih sangat muda, yaitu di usia 23 tahun. Salah satu karomah lainnya adalah memindahkan istana kerajaan Hindu Pakuan ke alam gaib. Hal ini dilakukannya karena kerasnya penolakan para pendeta Sunda wiwitan untuk tidak menerima Islam ataupun sekedar keluar dari wilayah istana Pakuan. Ceritanya ini bermula saat jatuhnya kerajaan Galuh Pakuan, ibu kota kerajaan Sunda pada tahun 1568 Masehi, karena diserang pasukan Demak yang dibimbing oleh Sunan Gunung Jati. Diriwayatkan dalam perundingan terakhir dengan para pembesar istana Galuh Pakuan, Syarif Hidayatullah memberikan 2 penawaran. Penawaran atau opsi pertama, para pembesar istana Pakuan yang bersedia masuk Islam akan dijaga kedudukannya dan martabatnya seperti gelar pangeran. Putri atau panglima dipersilahkan tetap tinggal di keraton masing-masing. Yang kedua adalah bagi yang tidak bersedia masuk Islam, maka harus keluar dari keraton masing-masing dan keluar dari ibu kota Pakuan untuk diberikan tempat di pedalaman Banten, wilayah Cibeu sekarang. Dalam perundingan terakhir yang sangat menentukan dari riwayat Pakuan ini, sebagian besar para pangeran dan putri-putri raja menerima penawaran pertama, sedangkan pasukan pengawal istana dan panglimanya dari angkatan dari kerajaan Pakuan memilih penawaran kedua. Mereka inilah cikal bakal penduduk Baduy Dalam yang sekarang terus menjaga anggota pemukiman. Hanya sebanyak 40 keluarga karena keturunan dari 40 pengawal istana Pakuan. Anggota yang tidak terpilih harus pindah ke pemukiman Baduy luar. Sementara para pendeta Sunda wiwitan menolak penawaran pertama dan kedua. Dengan kata lain, mereka ingin tetap memeluk agama Sunda wiwitan, yaitu aliran Hindu di wilayah Pakuan, tetapi tetap bermukim di dalam wilayah istana Pakuan. Sehingga dengan karomah yang dimilikinya, Sunan Gunung Jati lalu memindahkan istana Galuh Pakuan ke alam gaib, sehingga para pendeta wiwitan tidak lagi berada di istana tersebut. Semoga kisah ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.